Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Nah, kita hari ini akan memasuki tema 6 tentang materi IPA. Oke, tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silahkan dibuka buku temanya halaman 6. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita pelajari di tema 6 ini? Di halaman 6. Nah, di situ kita bisa melihat, nah, apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu meliharanya? Nah, dan lain sebagainya ini. Oke, di sini kita bisa melihat ada 3 hewan, ada kucing, ada kelinci, kemudian ada ayam. Nah, ini merupakan beberapa hewan peliharaan yang bisa kita pelihara di rumah. Nah, oke, kita lanjutkan. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Oke, coba kita cari tahu bagaimana sih tahapan-tahapan tentang pertumbuhan hewan itu. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Selain bertambah besar saja, nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, coba sekarang kita pelajari atau perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada kucing, terus ada ayam. Nah, kalau kita perhatikan kucing, nah, kucingnya ini bentuknya bagaimana? Nah, dia terlihat sama atau hanya mengalami perubahan bentuk ukurannya saja. Terus kalau ini ayam, nah ayam itu tumbuh beberapa bagian. Nah, seperti ini kan awalnya dia cuma berwarna kuning jadi bisa berwarna-warni. Terus ada yang punya jengger, ada yang ini bulunya berubah warna seperti itu. Nah, buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Nah, kalau kita simpulkan kira-kira siklus hidupnya kucing dan ayam di sini bagaimana? Nah, mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, atau ini malah yang kucing tidak mengalami metamorfosis, dia hanya tumbuh saja dari yang kecil sampai yang besar. Kalau ayam di sini mengalami metamorfosisnya tidak sempurna karena kalau bisa kita lihat ada beberapa bagian yang baru tumbuh ketika ketika dia tumbuh besar seperti itu. Nah, coba sekarang kita amati selanjutnya. Nah, di halaman 19 kita bisa lihat di situ ada gambar kepompong. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Nah, tadi kita sudah melihat dan mengamati bagaimana siklus hidupnya ini kucing dan
ayam. Nah, sekarang kalau kita amati siklus hidupnya kupu-kupu. Nah, ada di halaman berapa ini? 20. Nah, di halaman 20 kita bisa melihat kupu-kupu mulai dari yang angka 1. Kupu-kupu siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian 2, telur kupu-kupu. Nah, yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Jadi telurnya kupu-kupu ini kalau menetas yang keluar adalah ulat. Kemudian larva berubah menjadi pupa atau kepompong, dan kemudian kepompong ini akan menetas kembali dan jadilah kupu-kupu dewasa yang kemudian akan bertelur kembali. Nah, itu itu siklus hidup dari kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada metamorfosis pada belalang. Belalang dewasa siap bertelur yang nomor 1. Kemudian telur belalang yang 2. Nomor 3, nimfa tak bersayap. Nah, bisa kita lihat di sini bentuknya antara nimfa tidak bersayap itu bagaimana. Kemudian nimfa bersayap yang nomor 4, dan kemudian kembali lagi ke satu belalang dewasa yang siap bertelur. Oke, kalau kita perhatikan di sini mulai dari nomor 3, 4 dan 1 lagi itu bagaimana kira-kira bentuknya? Bentuknya masih mirip-mirip. Nah, ini dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya setelah ini, karena ini barusan Pak Wisnu sudah bahas, kira-kira hasilnya bagaimana? Nah, oke. Jadi tugas kalian hanya menuliskannya saja perbedaan dari hidup belalang dan kupu-kupu di halaman berapa ini? 21 ini. Kemudian kalian cari contoh lain hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu kira-kira apa saja. Nanti kalian bisa mencarinya lewat Google. Oke, sekian yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kesempatan kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan semua tugas-tugasnya dan jangan lupa dikumpulkan lewat Teams. Nah, dan untuk pembelajaran kita yang lewat video seperti ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar agar Pak Wisnu bisa mengabsen kira-kira siapa yang sudah melihat video dan siapa yang belum. Oke, sekian yang Pak Wisnu bisa sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.